Selamat pagi Ibu Bapak yang terkasih dalam Kristus Yesus. Semoga kita semua pendengar setia Sapaan Firman dapat sehat selalu. Sudah puas dari weekend kemarin hingga sekarang dengan penuh semangat menyambut hari yang baru. Sebelum kita mendengarkan Sapaan Firman, kita berdoa. Tuhan, kami memuji nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk nafas kehidupan dan hari yang baru. Sekarang kami bersedia untuk membekali diri kami melalui firman-Mu. Kiranya Engkau terangi hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menyapa kita hari ini dari surat 2 Korintus pasal 13 ayat 11. Demikian. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Ibu bapak sekalian, semisal saya adalah anggota jemaat di kota Korintus, dan pendeta saya bernama Amang Paulus, wah saya akan sangat-sangat bergembira. Kenapa? Karena pendeta jemaat ini, Amang Paulus ini perhatian sama jemaatnya. Lalu dia menasihati setiap anggota jemaatnya dengan bahasa yang sehari-hari, bahasa yang ringkas, nggak bertele-tele, tepat sasaran dan membawa kesejukan. Dan itu kita bisa lihat hanya dari satu ayat ini saja. Dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 11 dijelaskan setidaknya ada 3 nasihat Rasul Paulus. Yang pertama, bersukacitalah, usahakanlah dirimu sempurna. Biasanya kan ada aja ya, terlepas dari negatif atau positif, tapi kita berhadapan dengan pelayan yang kaku, strict, lalu mudah marah misalnya, tegas. Tetapi di sini Paulus justru agak luwes nih. Dia himbau jemaat Korintus untuk bersukacita, merayakan hidupnya, asalkan dengan cara-cara yang baik dan dalam penuh syukur kepada Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pesan Rasul Paulus, sehati sepikirlah kamu dalam hidupmu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Ini himbauan Paulus yang tertuju 12 pas pada kendala pelayanan di jemaat kota Korintus. Habis waktu, konsentrasi, dan tenaga kita untuk konflik-konflik yang gak perlu, cekcok yang gak substansial, yang bikin kubu-kubu di tengah jemaat, yang merusak persahabatan. Dan itu dapat kita lihat dalam surat 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai ayat 11. Lalu kata Paulus lah di sini, sudahlah, kalau mau kemajuan bisa kita lihat dalam pelayanan pekabaran Injil di kota Korintus, minimal berdamailah satu dengan yang lain. Damai itu harus jadi garis start bagi kita sekalian. Lalu nasihat yang ketiga dan terakhir dari Rasul Paulus adalah Allah sumber kasih dan damai sejahtera menyertai kamu. Artinya ini adalah part di mana Paulus meneguhkan anggota jemaat Korintus. Katanya, apapun yang telah terjadi di masa lampau di jemaat Korintus, ketahuilah kalian sekalian tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Jemaat sekalian tidak akan dibiarkan Tuhan sendirian, karena cinta, kasih, dan damai sejahtera Allah menyertai kalian. Saudari-saudara yang diberkati Tuhan, nasihat Paulus ini sebetulnya sangat relevan bagi kita saat ini. Bersukacitalah, rayakan hidupmu yang penuh arti itu. Lalu usahakanlah setiap waktu agar berdamai dengan semua orang, merawat persahabatan. Cerita pengalaman seperti kemarin
Di jemaat kami yang kami layani HKBP Ebenezer Kanal Timur di Pondok Kopi, kami bersuka cita. Kita bersuka cita karena pesta Parolopolo pun telah berjalan. Rangkaian acaranya ditelisik dari 2 atau bahkan 3 bulan yang lalu, dimulai dari perayaan 17 Agustusan, berbagai kompetisi vokal grup, bulu tangkis, tenis meja, dan lain sebagainya, dan berpuncak diakhiri dengan pesta Parheheon Ama dan pesta Parolopolo pun yang baru selesai kemarin 12 November. Kiranya sukacita kita berlimpah ruah karena acara-acara ini. Persekutuan di gereja kita juga secara perlahan semakin hangat, semakin erat, semakin manis. Persis seperti nasihat Rasul Paulus pada hari ini, rajutlah perdamaian, jadilah Kristen yang mempererat persekutuan, bukan malah jadi Kristen yang troublemaker. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Kami memuji nama-Mu atas firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan untuk merawat perdamaian dan persahabatan dengan saudara kami yang lain. Tuhan, kami berdoa juga di awal minggu ini kiranya Tuhan yang kuatkan kami untuk melalui segala aktivitas pekerjaan jerih lelah kami ya Tuhan. Engkau yang kiranya juga berkati, sertai, dan pulihkan orang-orang yang sakit. Tuhan juga kiranya yang menghibur mereka yang berduka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.